Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4E akan menjabarkan mengenai tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi. Tim kami yang terdiri dari Hana Sucianinda Giovanni, lalu ada saya sendiri Nurhaliza Alfajar, lalu ada Muhammad Erlangga Prasetya, dan ada Sadam Alfareza. Pembahasan yang akan dibahas pada tugas ini yaitu ada penjadwalan CPU melalui empat metode, yaitu yang pertama ada first come first serve, lalu ada sort job first, lalu ada priority scheduling, dan yang terakhir round robin. Untuk metode yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sadam Alfareza. Untuk Sadam dipersilakan. Terima kasih buat Nur Halijay. Dilanjut dengan saya sendiri. Jadi Freeze Servet adalah suatu proses yang dilayani terlebih dahulu. Tidak peduli berlama waktu prosesnya. Next. Selanjutnya adalah penjelasan dari jawaban tersebut. Next. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari WT yang menggunakan rumus mulai eksekusi waktu tiba. Next. Untuk yang pertama di menit ke-0 datang P1 dengan burst time-nya 6. Di menit kedua datang P2 dengan burst time-nya 2. Di menit ketiga datang P3 dengan burst time-nya 8. Di menit kelima datangnya P4 dengan burst time-nya 7. Di menit ke-7 datangnya P5 dengan burst time-nya 3, guys. Di menit ke-8 datangnya P6 dengan burst time-nya 9. Di menit ke-9 datangnya P7 dengan burst time-nya 5. Karena di sini P1 datang terlebih dahulu, maka yang diproses adalah P1 dengan lama waktunya 6. Sehingga P1 berhenti di menit ke-6. Selanjutnya kita diproseskan P2 dengan lama waktunya karena tadi berhentinya di menit ke-6, berarti 6 ditambah dengan 2, jadi P2 akan diberhentikan di menit ke-8. Selanjutnya P3 berarti 8 ditambah dengan burst time, yaitu 8, sehingga P3 berhenti di menit ke-16. P4 berarti 16 ditambah dengan burst time 7, sehingga berhenti di menit ke-23. P5 berhenti 23 ditambah dengan lama prosesnya 3, jadi P5 berhenti di menit ke-26. P6 berhenti P6 berarti 26 ditambah dengan 9, jadi P6 berarti berhenti di menit ke-35. P7 berarti 35 ditambah dengan lama prosesnya 5, jadi berhenti di menit ke-40. Jadi untuk mencari WT yang menggunakan rumus mulai eksekusi itu waktu tiba. P1 mulai eksekusi di menit ke-0 dan waktu tiba yang di menit ke-0, sehingga hasilnya 0.
P2 juga sehingga 6 kurang 2 hasilnya 4. Yang lain juga sama prosesnya ya guys. Setelah semua selesai, jumlahkan semua yang WT yang sudah dihitung dengan hasil 80, lalu dengan banyaknya algoritma yaitu 7 hasilnya 11,42 satuan waktu. Dilanjut dengan teman saya ini. Oke, terima kasih Sadam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma sort job first. Untuk yang pertama ini, sort job first itu ada dua. Yang pertama itu ada non-primitive, dan juga yang satunya lagi itu ada primitive. Untuk sort job first non-primitive itu jadi suatu proses yang datang, dia memiliki arrival time yang sama. Maka burst time yang lebih kecil atau lebih pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi di sini kita diminta untuk menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma SJF non-primitive. Untuk yang pertama, di menit ke-0 ini datang P1 dengan burst time-nya 6. Kemudian di menit kedua itu datang P2 dengan burst time-nya 2. Di menit ketiga itu datang P3 dengan burst time-nya 8. Kemudian di menit kelima itu datang P4 dengan burst time-nya 7. Terus karena di sini P1 lebih kecil burst time-nya, maka P1 diproses terlebih dahulu sehingga P1 selesai di menit ke-6. Nah, kemudian di menit ke-6 ini sudah ada P2, P3, dan juga P4. Dilihat lagi karena P2 burst time-nya lebih kecil, maka yang diproses terlebih dahulu itu P2. Jadi di sini P2 itu akan selesai di menit ke-8. Nah, kemudian di menit ke-7 ini ada P5 dengan burst time-nya 3 itu datang. Kemudian di menit ke-8 udah ada P6, P3, dan juga P4, dan P5 yang menunggu. Dilihat lagi karena P5 burst time-nya itu kecil, maka yang diproses terlebih dahulu itu P5. Kemudian di menit ke-9 ini ada P7 datang. Nah, tadi kan yang diproses itu P5 dulu. Jadi P5 ini diproses terus selesai di menit ke-11. Kemudian di menit ke-11 ini ada P6, P3, P4, dan P7. Dilihat lagi karena P7 itu burst time-nya lebih kecil, maka P7 diproses terlebih dahulu dan selesai di menit ke-16. Kemudian di menit ke-16 ini ada P6, P3, dan juga P4. Karena di sini P4 burst time-nya kecil, maka P4 diproses terlebih dahulu dan P4 selesai di menit ke-23. Kemudian di menit ke-23 ini ada P6 dan juga P3. Karena P3 burst time-nya itu lebih kecil daripada P6, maka P3 diproses terlebih dahulu sehingga P3 berhenti di menit ke-31. Nah, di menit ke-31 ini tinggal kita eksekusi, yang terakhir itu ada P6, sehingga P6 berhenti di menit ke-40. Untuk mencari AT-nya, itu P1, dia 6 dikurangi sama 6, hasilnya 0. Kemudian P2 itu ini 6, dikurangi dengan waktu datangnya itu 2, jadi P2 itu 4. Kemudian P3, 23 dikurangi dengan waktu datangnya itu 3, berarti 20. P4 itu 16 dikurangi dengan 5, berarti hasilnya 11. Kemudian P5 di sini waktu mulai eksekusinya itu 8, waktu datangnya itu 7, sehingga P5 hasilnya 1. Kemudian P6 juga sama, sehingga menghasilkan 23. Kemudian P7 waktu eksekusinya itu di menit ke-11 dan waktu datangnya itu di menit ke-9 sehingga P7 menghasilkan 2.
Nah, untuk mencari WT-nya itu kita menjumlahkan semua yang tadi udah kita hitung, 0 tambah 4 tambah 20 tambah 11 tambah 1 tambah 23 dan juga tambah 2. Kemudian dibagi dengan 7. 7 itu dari jumlah algoritma yang tadi ada di soal. Sehingga 61 dibagi 7 itu hasilnya 8,174 satuan waktu. Kemudian yang selanjutnya itu ada algoritma SJF primitif. Jadi proses yang sedang dikerjakan itu apabila ada proses lain yang datang, maka BT dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan. Maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ruang tunggu. Untuk soalnya sama kayak tadi. Di sini di menit ke-0 itu datang P1 dengan bars time-nya 6. Kemudian di P2 datang di menit kedua datang P2 dengan bars time-nya 2. Nah, karena tadi ini di menit kedua datang P2, jadi P1 itu berhenti di menit kedua dulu. Kemudian lanjut ke P2, karena P2 di sini bars time-nya lebih kecil, maka yang diproses itu P2 dulu. Nah, habis itu di sini ada P3, dia datang di menit ketiga dengan burst time-nya 8. Nah, untuk yang P2 ini masih diproses, karena dia burst time-nya masih kecil. Nah, P2 selesai di menit keempat. Karena 2 ditambah 2, 1, 2. Jadi P2 selesai di menit keempat. Selanjutnya, kita proses yang P1, karena di sini P1 burst time-nya udah berkurang, karena tadi dia udah jalan 2, jadi di sini burst time-nya sisa 4. Kita proses P1 terlebih dahulu. Nah, kemudian di menit kelima ini P4 datang dengan burst time-nya 7. Kemudian ada lagi yang menunggu P3, P1. Nah, P1 ini kita jalankan dulu. Di sini 1, berarti di sini P1-nya sisa 3. Kemudian di menit ke-7 itu P5 datang dengan burst time-nya itu 3. Kemudian ada lagi yang menunggu P4, P3, dan juga P1. Nah, karena tadi P1 ini udah berjalan 1 kali, maka di sini P1 sisa 1. Nah, karena tadi P1 sisa 1, kemudian dijalankan, berarti P1 selesai di menit ke-7. Kemudian di sini di menit ke-8, maaf, di sini P1 selesai di menit ke-8, karena tadi dia dijalankan 1 kali, maka P1 selesai di menit ke-8. Kemudian di menit ke-8 itu datang P6 dengan burst time-nya 9, kemudian ada lagi yang menunggu P5 dan juga P4. Ada juga P3. Nah, karena di sini P3 burst time-nya lebih kecil, maka yang diproses dulu P3. Nah, di sini di menit ke-9 P7 datang. Di menit ke-9 P7 datang dengan burst time-nya 5. Terus ada lagi yang menunggu P6, P5, dan juga P4, P3. Nah, karena tadi di sini P5-nya udah dijalankan 1 kali, maka di sini P5-nya berkurang menjadi 2. Selanjutnya kita mengeksekusi yang P5 dulu karena dia burst time-nya lebih kecil. Nah, di sini 9 ditambah dengan P5 burst time-nya 2, jadi 11. Berarti di sini P5 selesai di menit ke-11. Kemudian di menit ke-11 itu ada lagi proses yang menunggu, yaitu P7, P6, P4, dan juga P3. Karena P7 burst time-nya lebih kecil, maka dia diproses terlebih dahulu. Dan P7 itu selesai di menit ke-16. 11 ditambah dengan burst time-nya 5, yaitu 16. Nah, di menit ke-16 ini ada P6, P4, dan juga P3. Dilihat lagi burst time-nya yang lebih kecil itu P4. Maka yang diproses terlebih dahulu yaitu P4. Sehingga P4 selesai di menit ke-23. Kemudian di menit ke-23 ini ada P6 dan juga P3. Jadi yang diproses itu P3 terlebih dahulu, sehingga P3 selesai di menit ke-31. Kemudian yang terakhir ini ada P6 dengan burst time-nya 9. Nah, di sini P6 selesai di menit ke-40. Untuk mencari
WT-nya itu rumusnya selesai eksekusi dikurangi dengan datangnya dikurangi dengan datang, kemudian dikurangi dengan lama eksekusi. Di sini P1 selesai eksekusinya di menit ke-8. Kemudian waktu datangnya itu di menit ke-0 dan lama eksekusinya itu 6 dilihat dari bars time-nya. Kemudian P1 menghasilkan 2. P2 juga sama, dia selesai eksekusi di menit kedua. Kemudian datang di menit kedua dan lama eksekusinya itu 2, sehingga P2 menghasilkan 0. Kemudian P3, dia selesai di menit ke-31, kemudian datang di menit ketiga, dikurangi dengan lama eksekusinya. Lama eksekusinya itu 8, sehingga menghasilkan 20. Yang selanjutnya, caranya juga sama. Untuk P4 itu hasilnya 11, P5 hasilnya 1, P6 hasilnya 23, dan P7 hasilnya 2. Sehingga jika dijumlahkan semuanya yaitu 59 dibagi dengan 7 menghasilkan 8,428 satuan waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurhaliza. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya ada algoritma priority scheduling. Next. Nah, di sini pengertiannya priority scheduling itu merupakan algoritma penjadwalan CPU yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi, setiap prosesnya memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritasnya ini ditentukan melalui time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara input atau output, terus burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Priority scheduling ini terbagi menjadi 2, ada yang statis dan dinamis. Yang statis ini ciri-cirinya prioritas tidak berubah, lalu mudah diimplementasikan dan tidak tanggap terhadap lingkungan. Lalu yang dinamis memiliki ciri-ciri menanggapi perubahan lingkungan sistem dan lebih kompleks. Lalu priority scheduling juga terbagi menjadi 2, yaitu ada yang primitive, ada yang non-primitive. Yang primitive ini tuh apabila ada prioritas yang sama pada saat penjadwalan, maka ditentukan dari proses yang memiliki burst time paling kecil untuk eksekusi berikutnya. Lalu yang non-primitive, apabila ada prioritas yang sama pada saat penjadwalan, maka ditentukan melalui rumus FCFS, yaitu memprioritaskan yang lebih dahulu mengantri di awal untuk eksekusi berikutnya. Di sini ada soal gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya menggunakan algoritma priority scheduling yang non-primitive. Di sini, di tabel ini ada tambahan, yaitu tambahan priority, karena kita menggunakan algoritma priority scheduling. Next. Nah, di sini di menit arrival time ke-0, di arrival time ke-0, P1 masuk dengan burst time-nya 6 dan priority-nya 2. Ini langsung dieksekusi karena dia yang pertama masuk. Lalu lanjut ke waktu kedua, arrival time kedua, yaitu ada langsung masuk P2 dengan burst time 2 dan priority 1. Nah, ini kenapa P1-nya jadi yang P2 yang dieksekusi karena P2 memiliki prioritas yang tinggi, yaitu 1. Jadi P2 yang dieksekusi. Lalu di arrival time ketiga, di sini masuk P3 dengan burst time 8 dan priority 2. Next, ada P2
yang masih berjalan, yaitu P2 dengan burstem 1 dan priority 1. Kenapa dia burstem 1? Karena dia sudah berjalan sebanyak 1 kali dari 2 ke 3. Lalu ada P1. P1 ini tetap P1 burstem yang 4 dengan priority 2. Lalu di arrival time kelima masuk P4 dengan burstemnya 7 dan prioritinya 1. Lalu ada P3 burstemnya 8 priority 2. Lalu ada P1 burstemnya 4 priority 2. Nah, P2 ini sudah selesai di arrival time ketiga, lalu masuk ke P4 karena P4 ini memiliki prioritas 1 lebih tinggi. Jadi dia yang dieksekusi lebih dulu. Selanjutnya di arrival time ke-7, di sini masuk P5 dengan burstemnya 3 dan prioritinya 2. Lalu ada P4, P3 sama P1. Kenapa yang dieksekusi itu P4? Karena P4 masih berjalan dengan dia itu udah berjalan sebanyak 2 kali dari 5 ke 7, jadi 7 dikurang 2 yaitu P4 dengan burstemnya 5 dan priority 1. Dia dieksekusi di arrival time ke-7 karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu di arrival time ke-8, di sini masuk P6 dengan burstemnya 9 dan priority 1, lalu P5, P4. Nah, di sini P4 masih dieksekusi atau masih berjalan karena dia memiliki karena dia belum habis ininya burstemnya. Jadi dari 7 ke 8 dia berjalan sebanyak 1 kali. Jadi P4 dengan burstem 4 dan priority 1. Selanjutnya ada P3 dan P1 juga dalam antrian. Lalu di arrival time ke-9 masuk P7 dengan burstemnya 5 dan priority 2, ada P6, P5, dan P4. Nah, P4 di sini dia sudah berjalan sebanyak 1 kali, yaitu dari 8 ke 9, maka burstemnya berkurang. Jadi P4 burstemnya 3 dengan priority 1, dan dia masih berjalan. Lalu ada P3 dan P1. Selanjutnya di arrival time ke-12, jadi di arrival time ke-12 ini, arrival time yang ke-9 ditambah dengan P4, dengan burstemnya P4. Jadi 9 tambah 3, 12. Nah, di sini P4-nya itu selesai. Lanjut, ini P7, ada P7, P6, P5, P3, P2, P3, P1. Sekarang yang dieksekusi yaitu P6. Kenapa P6? Karena P6 memiliki prioritas yang lebih besar, yaitu 1. Jadi dia yang dieksekusi. Lanjut, untuk selanjutnya, burst time dengan arrival time-nya dengan arrival time 12 dijumlahkan, jadinya 12 ditambah burst time-nya P6 yaitu 9, jadi 21. Maka P6 di sini selesai. Lalu selanjutnya yang dieksekusi, selanjutnya ini kan sisanya yaitu prioritasnya sama semua. Jadi untuk yang non-preemptive ini memakai FCFS, yaitu yang duluan mengantri, dia yang dieksekusi, jadi yang dieksekusi di arrival time 21 itu P1. Lalu ada P7, P5, dan P3 yang mengantri. Selanjutnya di arrival time ke-21 ditambah dengan burstemnya P1 4, jadi 25. Nah, proses P1 ini selesai. Nah, selanjutnya yang dieksekusi yaitu P3 karena P3 yang duluan mengantri. Jadi P3 dengan burstem 8, priority 2, lalu yang mengantri ada P7 dan P5. Lalu dijumlahkan antara arrival time ditambah sama burstemnya P3, yaitu 25 tambah 8, 33. Jadi proses P3 ini selesai. Lalu yang dieksekusi selanjutnya adalah P5, karena dia yang duluan mengantri. Nah, antrian yang lain ada P7 di arrival time ke-33. Lalu untuk arrival time selanjutnya yaitu 33 ditambah burstemnya P5 3, jadi 36. Nah, selanjutnya P5 ini selesai dieksekusi. Nah, yang dieksekusi berikutnya adalah sisanya itu P7. P7 dengan burstem 5 dan arrival time 2. Dan priority 2.
Nah, di Arifeltem ke-36 ini P7 selesai P7 dieksekusi dan selesai di Arifeltem ke-41 karena 36 ditambah 5 yaitu 41. Nah, waiting time-nya ini rumusnya selesai eksekusi dikurang waktu tunggu eksekusi. Jadi untuk P1 selesai eksekusi dia di 21, lalu waktu tunggu eksekusinya dia di 2. Jadi 19, lalu P2 juga sama. Karena P2 ini dia selesai eksekusinya karena dia selesai eksekusinya di 2, lalu waktu tunggu eksekusinya juga waktu tunggu eksekusi yang nggak ada, maka dia 0 karena waktu tunggu eksekusinya dia nggak ada. Lalu untuk P3 juga sama, 25 dikurangi 3, 22, lalu P4 dia sama karena dia waktu tunggunya nggak ada, maka 0, lalu P5 dia selesai eksekusinya di 33, lalu waktu tunggu eksekusinya di 7, jadi dikurang sama dengan 26. Lalu untuk P6, 12 kurang 8 sama dengan 4. Lalu P7, 36 dikurang 9 sama dengan 27. Maka hasil waiting time-nya itu yaitu 98 dibagi 7, karena ada 7 proses, jadinya 14 satuan waktu. Next. Nah, selanjutnya menggambarkan Gantt chart dari soal yang tadi, tapi ini menggunakan algoritma priority scheduling yang primitive. Nah, di arrival time ke-0, P1 masuk dengan burst time 6 dan priority 2, lalu di arrival time kedua, P2 masuk dengan burst time 2 dan priority 1, lalu ada yang mengantri P1. Kenapa P2 yang didahulukan? Karena P2 memiliki prioritas yang lebih tinggi dari P1. Lalu di arrival time ketiga, P3 masuk dengan burst time 8, priority 2, lalu ada P2, P1. P2 masih dieksekusi karena dia masih burst time-nya masih ada, jadi 2 ke 3 dia telah jalan 1 kali, jadi burst time-nya berkurang 1. Lalu di arrival time kelima, masuk P4 dengan burst time 7 dan priority 1, lalu ada yang mengantri ada P3 dan P1. P2 sudah selesai tadi di arrival time ketiga karena dia sudah habis. Lalu di sini lanjut yang dieksekusi itu P4 karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu di arrival time ke-7 masuk P5 dengan burst time 3, priority 2, lalu ada P4, P3, dan P1. Di sini P4 masih berjalan karena burst time-nya masih ada. Dia berkurang 2, jadi P4 burst time-nya 5 dan priority 1. Kenapa dia didahulukan? Karena dia juga memiliki prioritas yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu di arrival time ke-8 masuk P6 dengan burst time-nya 9 dan priority 1. Lalu ada P5, P4, P3, P1. Nah, P4 ini masih berjalan karena dia burst time-nya masih ada. Dari 7 ke 8 dia berjalan sebanyak 1 kali, maka burst time-nya berkurang 1. P4, burst time-nya 4, priority 1. Nah, dia masih dieksekusi. Lalu di arrival time ke-9 masuk P7 dengan burst time 5 dan priority 2, lalu ada P6, P5, P4, P3, P1. Nah, P4 masih berjalan karena burst time-nya masih ada. Nah, selanjutnya di arrival time 12, kenapa ini 12? Karena 9, arrival time ke-9 dijumlahkan dengan burst time-nya P4, 9 tambah 3, 12. Jadi, masuk P7, P6, P5, P4, P4 sudah selesai di sini karena dia berjalan sebanyak 3 kali nyampe ke arrival time 12. Maka tinggal P7, P6, P5, P3, P1. Nah, di sini yang berjalan adalah P6. Kenapa P6? Karena
P6 memiliki prioritas yang lebih besar dari yang lain, yaitu 1. Lalu arrival time-nya dijumlahkan dengan burstemnya P6, 12 tambah 9, itu 21. Maka proses P6 selesai, lanjut sisa P7. Ini ada P5, P3, sama P1. Kok hilang ya, Han? Lo nggak tahu. Ya udah bentar. Mohon maaf, untuk yang di arrival time ke-21 itu ada yang hilang, jadi itu sebenarnya ada P7, lalu P5, P3, dan P1. Nah, di sini tuh yang aktif itu karena kita menggunakan yang primitive, maka karena prioritas yang sama ini kita tentukan dari burst time yang paling kecil, yaitu yang P1 karena dia burst time-nya yang P5 karena dia burstemnya 3. Jadi di sini sebenarnya yang masih berjalan itu adalah P5. Nah, lalu 21 ditambah dengan burstemnya P5 itu 3 jadi 24. Nah, di 24 ini ada P7, P3 dan P1. Karena P1 itu burstemnya paling kecil, jadi dia dieksekusi atau berjalan gitu. Nah, lanjut 24 ditambah dengan burstemnya P1 yaitu 24 ditambah 4 jadi 28. Nah, di 28 ini sebenarnya ada proses P7 dan P3. Nah, karena yang lebih kecil itu burstemnya P7, jadi kita yang berjalan yaitu P7. P7 dengan burstem 5 dan priority 2. Nah, selanjutnya 28 ditambah burstemnya P7 yaitu 5, jadi 33. Nah, di sini sisa P3 dengan burstem 8 dan priority 2 di arrival time ke-33 dia dieksekusi lalu berakhir di arrival time ke-41 karena 33 ditambah dengan burstemnya P3 itu 8 jadi 41. Nah, selanjutnya waiting time-nya untuk P1 ini waiting time-nya sama dengan yang non primitive tadi, yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tunggu. Jadi P1 selesai eksekusi di 24, waktu tunggunya di 2, jadi 22. P2 nggak ada waktu tunggu, jadi 0. P3 selesai eksekusi di 33, lalu waktu tunggunya di 3, jadi 30. P4 nggak ada waktu tunggu, jadi 0. P5 waktu tunggunya selesai eksekusinya di 21, lalu
dikurang waktu tunggunya di 7 jadi 14. Lalu P6 12 dikurang 8 4, P7 28 dikurang waktu tunggunya di 9 sama dengan 19. Maka jika dijumlahkan yaitu 89 dan dibagi 7 proses yaitu sama dengan 12,7 satuan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erlangga. Ya, selanjutnya ada algoritma penjadwalan CPU round robin. Untuk pengertiannya, algoritma penjadwalan sistem operasi round robin adalah metode penjadwalan proses di sistem operasi yang menggunakan waktu pemrosesan yang sama untuk setiap proses. Setiap proses diberi quantum time untuk diproses, dan jika quantum time habis, proses tersebut akan dihentikan dan proses selanjutnya dilanjutkan. Proses yang tidak berhasil diselesaikan dalam quantum time akan dipindahkan ke akhir antrian dan dilanjutkan saat mendapat giliran di depan antrian. Algoritma round robin digunakan pada sistem operasi multiprosesor atau multicore untuk menghindari dominasi waktu pemrosesan oleh suatu proses dan memastikan setiap proses mendapatkan waktu pemrosesan yang sama. Next. Nah, round robin dibagi menjadi dua, ada round robin yang preemptif dan non-preemptif. Yang preemptif itu proses dilakukan berdasarkan quantum time yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, setiap proses diproses bergantian berdasarkan quantum time. Yang ketiga, proses round robin non-preemptif akan dijalankan apabila semua proses memiliki arrival time yang sama. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya semua proses tidak memiliki arrival time yang sama pun bisa dijalankan. Nah, sebaliknya di preemptive itu akan dijalankan apabila arrival time itu sama. Lanjut. Gasken. Next. Nah, ini ada yang pertama. Yang pertama itu ada round robin non preemptif. Di sini gambarlah gancat dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma round robin non preemptif dengan quantum time 5. Next. Nah, di sini ada gancatnya ya. Sebentar. Mohon maaf tadi tabelnya nggak dimasukin ya. Karena di sini kan semua arrival time nya sama. Nah, Suaranya putus. maka kita langsung masukin aja semuanya dengan P7. Di sini yang diproses sesuai nama prosesnya gitu, yang diproses terlebih dahulu itu yang P1 sampai waktu ke-5. Kenapa diganti kedua? Karena dalam round robin itu proses berjalannya itu dilakukan sesuai kuantum gitu. Jadi kalau misalkan kuantum time-nya udah nyampe 5, maka ganti ke proses selanjutnya. Dan proses yang P1 ini akan di bawah. Kemudian selanjutnya ada P2. P2 itu dijalankan sampai ke 7. Kenapa ke 7? Karena burst time dari P2 itu adalah 2. Jadi dia hanya nyampe ke 7 aja. Terus selanjutnya yang di proses ketiga itu ada P3 dengan burst time 8. Diproses sampai ke 12, terus digantikan lagi oleh P2, dan P3-nya karena masih tersisa dari sisa 3, maka dia diinterupsi lagi ke bawah. Selanjutnya diproses lagi P4 sampai ke 17. Dari waktu ke 17 dijalankan lagi atau diproses lagi P5 yang datang. Terus diproses lagi ke P6. Nah, setelah di P6 ini diproses lagi ke P7. Setelah P7 diproses,
Nah, di sini P1 diproses kembali karena yang tadi diinterupsi itu dia kan jadi sistemnya itu kayak bisa dianalogiin tuh kayak apa ya? Kayak ngantri mau beli makanan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah beli gitu, terus masih ada yang pengen dibeli lagi, kita harus ngantri lagi ke belakang gitu, nyampe waktu kita tiba itu di depan. Nah, jadi di sini diproses lagi P1. Karena P1 burst time-nya yang sisanya itu tinggal 1, dia diproses sampai ke waktu ke-31. Setelah P1 selesai diproses, kemudian proses selanjutnya itu ada P3 dengan burst time yang sisanya itu ada 3, diproses hingga waktu ke-34. Setelah P3 diproses, P4 diproses hingga P6 dan berakhir di waktu ke-40. Next. Nah, ini ada rata-rata menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT. Untuk rumusnya itu, untuk mencari waktu tunggu, itu ada proses berakhir dikurangi dengan arrival time, dikurangi dengan burst time. Terus untuk mencari AWT-nya itu, WT dikurangi jumlah proses. Nah, untuk WT yang pertama itu, yang P1, itu 31 dikurangi 0 dikurangi 6. Di sini 0 itu karena arrival time-nya kan 0 semua. Dan 6 itu adalah burst time dari si P1 ini adalah 6. Jadi 31 dikurangi 0 dikurangi 6 hasilnya 25 hingga seterusnya sampai dengan P7, kemudian kita jumlahkan. Di sini kita menemukan hasilnya, dapatkan hasilnya itu 158. Kemudian setelah mencari WT, kita bisa mencari AWT-nya itu dengan membagi WT dibagi dengan jumlah proses, dan maaf lagi di sini ada kesalahan lagi. Harusnya 158 dibagi 7. Hasilnya 22,57 satuan waktu. Next. Nah, ini untuk soal yang kedua. Sebenarnya hampir sama dengan yang non preemptive yang tadi, hanya saja di sini tuh ada arrival time-nya. Dan kebetulan sekali di soal ini tuh arrival time-nya berurutan. Jadi ya tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Jadi kalau gimana ya, kalau misalkan P2 di sini arrival time-nya itu 5, sementara yang P4 itu arrival time-nya 2, maka yang akan diproses kedua kali itu adalah P4 gitu. Langsung aja deh ke Ganset. Sikat. Nah, di sini ada Gansetnya. Untuk proses yang arrival time ke 0, itu ada P1 yang datang dengan burst time-nya 6. Kemudian, nah kita proses sampai 5. Karena quantum time-nya itu kan 5 tadi. Nah, nah sebelum melanjutkan ke P2 diproses, di sini ada tuh yang kecil-kecil itu tuh ada 2, 3 itu tuh waktu arrival time-nya datang gitu. Jadi si P2 itu datang waktu arrival time itu kedua. Kemudian kita lanjutkan, kita proses sampai 5. Nah, si P1 ini kan masih nyisa tuh 1. Jadi dia diinterupsi lagi ke bawah atau diantrikan. Dan yang diproses selanjutnya itu ada P2. P2 diproses ke sampai kan ada P3. Nah, P3 diproses sampai ke 12. Sampai ke 12. Nah, ya sampai ke 12 karena dia masih nyisa juga, dia diinterupsi juga ke bawah, diinterupsi lagi. Kemudian kita memproses P4 dengan burst time 7. Nah, kita proses lagi nyampe ke 17. Karena P4 juga masih nyisa dengan quantum time yang 5, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, berarti masih ada sisa 2 kan tuh burst time-nya. Nah, dia diinterupsi lagi ke bawah. Kemudian yang di proses selanjutnya lagi itu ada P5 dengan burst time-nya 3. Dan berakhir di waktu ke-20 karena burst time-nya kan 3. Jadi nggak nyampe quantum time 5, dia udah selesai gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi prosesnya di P6 dengan burst time 9, diproses hingga waktu ke-25 dan dia masih nyisa juga burst time-nya jadi 4. Kemudian selanjutnya kita proses lagi proses P7 dengan burst time-nya 5. Kita proses sampai ke waktu 30.
dan dia berakhir di waktu ke-30. Nah, jadi di sini kan ada yang warna abu, warna merah. Nah, warna abu itu proses yang apa ya, yang diproses tapi belum selesai gitu. Jadi dia tuh diinterupsi ke bawah. Nah, kalau yang pink itu tuh tanda akhirnya proses itu berakhir gitu. Jadi si proses itu tuh berhenti di situ. Di ke-7. Misalkan sini ada P2. P2 merahnya kan di sini di bagian kedua. Jadi dia tuh berakhir di waktu ke-7 gitu. Selanjutnya kita proses lagi nyampe selesai. Next. Nah, di sini ada rata-rata waktu tunggu lagi. Sebenarnya cara pengerjaannya itu tidak berbeda jauh dengan yang tadi, dengan yang non preemptive tadi. Nah, kita sekarang jumlahkan aja. Hanya yang membedakan itu pada yang quantum preemptive ini, setiap proses itu memiliki arrival time-nya masing-masing. Jadi kita langsung aja jumlahkan. Di sini 31 dengan arrival time 0 dikurangi dengan burst time-nya itu 6. Sama dengan 25. Dan P2 itu dengan burst time-nya itu waktu berakhirnya di waktu ke-7 dikurangi dengan arrival time itu kan 2, dikurangi lagi dengan burst time-nya itu 2. Jadi 3 hingga seterusnya. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya itu 124. Nah, dari 124 ini kita bisa mencari AWT-nya dengan cara WT dibagi dengan jumlah proses. Jumlah prosesnya kan ada 7, jadi 124 dibagi 7 sama dengan 17,71 satuan waktu. Ya, segitu. Oke. Balikin lagi ke IJ. Oke, cukup sekian penjelasan dan penjabaran dari tugas sistem operasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kah? Udah recordnya udahan.